Nah, sekarang kita masuk. Kenapa sih ya pentingnya berwirausaha? Tadi teman-teman udah sampaikan juga beberapanya itu benar banget gitu ya di awal tadi. Oke, next. Nah, yang pertama kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru ya. Kalau kita berusaha pasti tadi ya, lama kelamaan kita kan kalau ingin membesarkan ataupun melebarkan sayap kita, nggak mungkin kita kerjanya sendirian. Pasti kita butuh butuh orang lain. Ya pastinya kita nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Entah itu nanti jadi ada tim desain kita gitu ya. Ada yang jadi tim marketing kita, ada yang jadi ini dan sebagainya. Pasti kan itu menjadi, atau ketika misalkan kalau saya contohnya bimbel gitu ya, pasti kita butuh guru, ya itu kan pasti butuh golongan juga dan seterusnya. Next. Nah, kedua, memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan usaha kita. Nah, gitu ya. Berbeda dengan kita bekerja di kantoran misalkan. Di kantoran pasti udah ada visi misi kantor ya, visi misi instansi terkait. Tapi kalau kita wirausaha, usaha itu kita yang punya, kita yang akan menentukan tujuan usaha kita akan mau dibawa kemana. Beruntung kita kalau misalkan kita dapat pekerjaan itu punya perusahaannya itu punya muslim yang ibaratnya sejalan dengan jalan pikir kita, sejalan dengan kita nggak bisa beribadah dengan nyaman juga, nggak terbatasi, kita nggak semakin jauh dengan akhirat, itu tuh kita masih alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau nanti kita bekerja ya di suatu instansi itu, kita masuk ke instansi punya orang non muslim misalkan, apa yang akan terjadi? Nah ya, boleh jadi kita akan terbatasi kita untuk beribadah gitu ya. Saya ambil contoh ya, saudara saya ada 2 orang gitu ya. Dia bertanya kepada saya gitu ya, eh, apa, manggilnya karena saya orang Padang ya manggil Udari gitu. Dari ini kerja di sini, tapi ketika Jumat itu susah untuk sholat gitu ya, untuk ini dan sebagainya, sholat Jumat lah, karena nggak boleh ditinggal tuh minimarket gitu ya. Ya tahu lah ya teman-teman minimarket apa ya, kayak gitu ya. Nggak boleh ditinggalin karena harus ya jaga pokoknya ujung-ujungnya pasti ya profit harus kenceng nih nggak boleh tutup lah ibaratnya gitu dan sebagainya. Nah saya bilang ya udah sambil nanti cari-cari pekerjaan yang lain ya udah nggak apa-apa jalanin dulu tapi nanti kalau ternyata udah atau kamu mau kuliah lagi silakan udah ada akhirnya dia memutuskan ya udah kuliah lagi dulu lagi itu dia baru lulus SMA ya pengennya kerja gitu tapi saya bilang ditentukan dulu jangan langsung keluar karena kan biar bagaimanapun dia juga sebagai penopang ekonomi keluarga kayak gitu ya. Kita nggak boleh saklek juga nanti tiba-tiba keluar nggak ada penghasilan keluarga nggak makan bingung juga ya kan. Nah maka dari itu tadi nah itu kita terbatasi banyak ya kalau kita instansinya non muslim dan sebagainya kita terbatasi dalam hal sholat dalam hal nanti kita misalkan sholat duha nggak ada waktu sholat duha ya kita tilawah Quran jadi sulit dan sebagainya tapi kalau kita berwirausaha insya Allah kita menjadi bebas dalam mencapai tujuan usaha kita, kita menjadi bebas dalam segi waktu juga, kayak gitu ya. Next. Nah, yang ketiga tidak terikat waktu oleh orang lain. Ini tadi yang telah saya sebutkan juga. Yang keempat, mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada diri. Nah, ini juga ya, kita sekaligus mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita, potensi. Sebenarnya kita bisa nggak sih ini untuk mengontrol atau menjadi seorang apa namanya pemimpin dalam hal bisnis kayak gitu dan sebagainya. Karena kan biar bagaimanapun ketika kita terjun di dunia wirausaha, semua bakat dan potensi kita harus keluar gitu ya. Kecuali kita cuma pengen sampingan doang ataupun pengen salah-salah doang ya. Jadi nggak maksimal nanti keluarnya kayak gitu. Next. Nah yang kelima memperoleh laba dan manfaat yang maksimal. Nah walaupun ya saya nggak ada papan tulis sih. Kalau ada papan tulis kita bisa ini enak. Eh, pengusaha itu walaupun awalnya itu penghasilannya misalkan profitnya nol gitu ya nol lagi ataupun nanti lama-lama pelan-pelan kalau kita benar-benar maksimal ya potensi kita yang kita miliki maksimal keluarnya insya Allah nanti pelan-pelan dari nol itu naik ya karena pengusaha itu nggak bisa dilihatnya itu 1 hari 1 bulan gitu dan sebagainya yang dilihat adalah akumulasi nanti dari akumulasi itu pendapatannya meningkat keuntungannya meningkat seiring berjalannya waktu nah itu yang dilihat dari seorang pengusaha kayak gitu tapi kalau kita menjadi seorang pegawai gitu ya otomatis gaji kita segitu-gitu aja ya setiap bulan akan dapat misalkan 4 juta ya 4 juta setiap bulan-bulan berikutnya 4 juta lagi 4 juta lagi dan sebagainya tapi kalau kita wirausaha potensi laba atau manfaat yang maksimal itu sangat-sangat memungkinkan buat diri kita tergantung sebagaimana kuat usaha kita
untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Next, ya mengasah atau menunjukkan kemampuan untuk memimpin tadi ya. Biar bagaimanapun ya kita akan mengelola usaha kita sendiri. Kita akan dituntut bagaimana kita bisa memimpin usaha kita dengan baik sehingga ke arah yang benar, ke arah yang menuju ke kesuksesan. Next, ketujuh. Memberikan penghasilan pada pemerintah berupa pajak. Nah, kalau kita masih dalam negeri ya, pastinya kita nanti akan bayar pajak ya kepada pemerintah. Jangan sampai kita jadi pengusaha yang malas bayar pajak, nggak mau ibaratnya apa namanya mengeluarkan pajaknya. Kalau di negara kita ada ketentuan bayar pajak ya bayar pajak. Begitupun dengan pengusaha kayak gitu ya. Atau kalau kita udah mainnya luar negeri, udah kita ekspor, ini akan menghasilkan devisa bagi negara. Kita udah menjadi pejuang pahlawan devisa bagi negara kayak gitu ya. Kedelapan, next. Munculnya investasi dalam negeri. Nah, kalau kita berusaha, kita ingin mengembangkan juga bisnis kita, tapi kita kekurangan modal, pastinya kan kita butuh investasi ya, ataupun butuh modal. Nah, kita juga bisa mengembangkan ya munculnya investasi dalam negeri, sehingga orang-orang itu juga bisa berinvestasi ke kita gitu. Apalagi kalau ya saham itu kan ya, mungkin zaman sekarang tuh yang lagi tune in itu kan saham gitu ya. Ya saham itu kan konsepnya demikian ya. Orang punya perusahaan nih, dia kekurangan modal, dia butuh modal, makanya orang nanam saham. Ya ketika itu ya nanti sesuai akadnya dari saham tersebut, ketika untung ya dibagi keuntungannya kepada yang invest gitu ya dan sebagainya. Begitupun kita kalau sebagai pengusaha kita pengen melebarkan sayap kita, pastinya akan memunculkan investasi-investasi baru di dalam negeri. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.